Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai salah satu pertempuran yang terjadi di daerah Bali. Pertempuran tersebut terjadi di Margarana, yang terletak di sebelah utara kota Tabanan, Bali. Perang di Margarana terkenal dengan istilah puputan Margarana, yaitu perang yang dilakukan sampai titik darah penghabisan. Pertempuran ini dipicu oleh hasil perundingan Linggarjati. Salah satu butir hasil perundingan tersebut menyatakan bahwa pengakuan secara de facto atas wilayah kekuasaan Indonesia yang hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Selanjutnya, Belanda diharuskan sudah meninggalkan daerah-daerah de facto tersebut paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Dengan demikian, Bali tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia. Tidak masuknya daerah Bali sebagai bagian dari Indonesia sangat melukai hati rakyat Bali, kemudian memicu perlawanan. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendaratkan kurang lebih 2.000 pasukannya di Bali. Belanda bermaksud menyatukan Bali dengan wilayah Indonesia Timur. Pada saat yang sama, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, Komandan Resimen Sunda Kecil, sedang berada di Yogyakarta untuk melakukan konsultasi dengan markas besar TRI. Untuk mencapai tujuan tersebut, Belanda membujuk Kepala Divisi Sunda Kecil, Letkol I Gusti Ngurah Rai, agar bersedia bekerja sama untuk membentuk NIT. Namun, beliau menolak dengan tegas ajakan tersebut. Ia lebih memilih Indonesia sebagai tanah airnya dan bertekad melawan Belanda. Peristiwa puputan Margarana bermula dari perintah I Gusti Ngurah Rai kepada pasukannya yang bernama Ciung Wanara untuk melucuti persenjataan polisi Nica yang menduduki kota Tabanan. Perintah pemerintah yang keluar sekitar pertengahan November 1946 tersebut baru terlaksana 3 hari kemudian. Tepatnya pada malam tanggal 18 November 1946. Pada hari tersebut, pasukan Ciung Wanara berhasil menguasai detasmen polisi Nica di Tabanan, serta merebut puluhan senjata lengkap dengan artilerinya. Setelah itu, pasukan Ciung Wanara kembali ke desa Adeng Marga, salah satu desa di Tabanan. Peristiwa ini memicu amarah Belanda. 2 hari setelah peristiwa itu, yaitu tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya ke seluruh Bali dan Lombok, lalu mulai mengisolasi desa Adeng Marga. Belanda juga harus mendatangkan bantuan tentara dari Bali dan Lombok, ditambah pesawat pengebom dari Makassar untuk menghadapi pasukan Ngurah Rai. Sekitar pukul 9 sampai 10 WIT waktu Indonesia Timur, pasukan Ciung Wanara menyadari bahwa mereka dalam posisi terkepung oleh serdadu Belanda. Mereka lebih memilih bertahan, dan aksi tembak-menembak pun tak terelakkan. Setelah bertempur dengan semangat pantang menyerah, sampai titik darah penghabisan, I Gusti Ngurah Rai dan 96 anggota pasukannya gugur. Sementara di pihak sekutu, kurang lebih 400 orang tewas. Dan untuk mengenang peristiwa tersebut, kini, pada bekas area pertempuran itu, didirikan sebuah tugu pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.